Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis. Karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Ya anak-anak sekalian, masih di tema 1, subtema 3. Kita akan belajar lagi bersyukur atas keberagaman. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak, video ini dibuat langsung oleh Pak Guru Dharma. Jadi silakan subscribe bagi kalian yang belum subscribe agar memberikan video setiap harinya. Ya, jadi materi pada hari ini yaitu materi IPA, pemantulan dan penyerapan bunyi. Terdapat di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai belajar. Materi pada hari ini adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Masih ingatkah kalian apa itu bunyi? Bunyi adalah suara yang berasal dari benda yang bergetar. Nah, adapun contoh dari bunyi itu. Yang pertama, senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Selanjutnya, saat dipukul, kulit gendang bergetar dan menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir, marakas. Butiran marakas yang saling bertubuh saat digoyang akan menghasilkan bunyi. Nah, itulah tadi anak-anak contoh dari bunyi. Kita akan masuk saja ke materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi pemantulan bunyi. Bunyi akan memantul jika bunyi mengenai benda yang sifatnya keras. Nah, ini merupakan gambar dari pemantulan bunyi anak-anak. Ayo, bisakah kalian menyebutkan jenis-jenis benda yang bersifat keras? Pintar sekali ya. Jadi ada beberapa jenis benda yang bersifat keras. Contohnya logam, dinding, dan kaca. Logam banyak jenisnya anak-anak. Ada besi, aluminium, perunggu, kuningan, dan banyak lagi. Setelah itu dinding. Sama seperti dinding rumah kalian. Dinding yang terbuat dari batako atau batu bata. Dan juga benda yang terbuat dari kaca. Ini merupakan contoh benda yang memiliki sifat keras, jadi dapat memantulkan bunyi. Jenis-jenis pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Contohnya apa? Iya, seperti contohnya jika kalian bernyanyi di kamar mandi. Pasti suara kalian akan lebih keras atau lebih kuat terdengar. Itu merupakan jenis pemantulan bunyi yang pertama, yaitu bunyi pantul. Selanjutnya, jenis-jenis pemantulan bunyi yang kedua yaitu gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan suara aslinya. Nah, gaung ini di mana sih terjadi?
Yang pertama, gaung itu bisa terjadi ketika kalian berteriak di dalam ruangan kosong. Tapi ruangannya harus agak luas ya. Lalu yang kedua, saat berteriak di dalam gua. Maka bunyi kalian akan terpantul bersamaan dengan suara kalian. Itu yang disebut dengan gaung. Ya. Lanjut, jenis pemantulan bunyi yang ketiga adalah gema. Bunyi pantul yang terdengar setelah suara aslinya. Jadi jika kalian bersuara dan suara itu bergema, pasti ketika kalian sudah selesai bersuara, baru suara gema itu terdengar. Contohnya, saat berteriak di pegunungan. Kalian selesai berteriak, baru gema itu akan keluar. Ya, seperti itu dia. Mari kita lanjut. Manfaat-manfaat bunyi pantul. Yang pertama, dapat mendeteksi keretakan pada logam, di mana bunyi pantul ini digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Tidak lucu kan jika pesawat yang kalian tumpangi itu retak? Nah, maka dari itu bunyi pantul bisa memeriksa retakan yang tersembunyi pada bagian pesawat terbang loh anak-anak. Lanjut yang kedua, pemeriksaan USG, yaitu foto janin dalam perut ibu hamil hasil pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Nah, kira-kira siapa di sini yang mau menjadi dokter kandungan? Ini loh dia. Manfaat dari bunyi pantul ini akan digunakan oleh dokter kandungan saat memeriksa USG atau memeriksa foto janin pada ibu hamil. Ya. Lanjut lagi. Manfaat yang ketiga adalah mengukur kedalaman laut. Jadi bunyi itu datang dari kapal, lalu menuju ke dasar laut, dipantulkan lagi ke kapal itu. Jadi bunyinya memantul sehingga kapal laut itu tahu berapa sih kedalaman di laut tersebut. Namun, selain mengukur kedalaman laut, bunyi pantul ini juga digunakan untuk mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Contoh, dapat mengetahui adanya kapal selam dan kelompok ikan dalam laut. Para nelayan zaman sekarang menggunakan alat ini untuk mendeteksi apakah ada ikan di dalam laut tersebut. Canggih bukan? Kita akan lanjut penyerapan bunyi. Bunyi akan diserap jika bunyi mengenai benda yang sifatnya lunak. Jadi, jika bunyi mengenai benda yang keras, maka akan dipantulkan. Namun, jika bunyi mengenai benda yang bersifat lunak, maka bunyi tersebut akan diserap. Adapun beberapa contoh benda yang dapat menyerap bunyi, yaitu busa atau spons, karet, karpet, dan kertas. Nah, itulah tadi materi pemantulan dan penyerapan bunyi pada hari ini. Seperti biasa kita akan latihan. Mari kita berlatih anak-anak. Jadi latihan yang pertama itu hari ini tentang pengetahuan. Yang pertama, lengkapilah tabel halaman 55 Bu Pena bagian 4A bagian Ayo Berlatih. Yang kedua, kerjakan tes tertulis subtema 3 halaman 69 buku Bu Pena 4A yang muatan IPA saja. Lalu tuliskan dalam buku Bu Pena kalian. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil kerja ke WA Pak Guru. Ya, Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Ingat menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika bepergian dan melakukan aktivitas di luar rumah. Tetap berlatih, tetap belajar di rumah. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Kita akan kembali di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe dulu agar tidak tertinggal video-video yang bermanfaat untuk diri kita dan kita selalu menjadi siswa yang teladan. Sampai jumpa anak-anak.